Halo, balik lagi di channel YouTube aku dan semoga kalian semua sehat. Amin. Dan juga nggak bosan-bosan dengerin suara aku yang biasa aja ini ya. Yang penting isi kontennya ya, semoga sampai kepada kalian. Oke deh, sebelum ke intinya, kita udah lihat ya itu dari judulnya yaitu Cleopatra. Jadi ini seorang ratu Mesir yang sangat fenomenal. Nah, kita perlu memahami konteks dulu ya, sejarah dan keadaan Mesir sebelum Cleopatra ini muncul. Jadi Mesir bukanlah Mesir kuno yang kita kenal dari piramida dan Firaun seperti Ramses atau Tutankhamun. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Mesir ini sudah jauh berbeda dari masa kejayaannya ribuan tahun sebelumnya. Selama berabad-abad, Mesir berada di bawah kekuasaan berbagai kekuatan asing. Ada mulai dari Asyur hingga Persia. Dan akhirnya dikuasai oleh Yunani ketika Alexander Agung menaklukkan Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Nah, setelah Alexander ini wafat, kerajaannya dibagi-bagi di antara jenderalnya. Salah satu jenderalnya yang paling berpengaruh yaitu Ptolemy, ini mengambil alih Mesir dan mendirikan dinasti Ptolemaic. Nah, dinasti ini adalah keluarga besar yang berasal dari Yunani, Makedonia. Tetapi mereka memerintah Mesir selama 300 tahun. Bayangin ya, ini keluarga Yunani yang tinggal di tengah-tengah budaya Mesir dengan segala tradisi Mesir kuno. Jadi ada benturan budaya yang unik di sini. Bahkan Ptolemy dan keturunannya ini tetap mempertahankan banyak budaya Yunani, seperti menggunakan bahasa Yunani dan menikah antar saudara kandung. Ya memang agak aneh ya, tapi itu tradisi mereka dulu yang dari Yunani. Nah, Mesir sendiri ini meskipun diperintah oleh keluarga asing, tetap menjadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di kawasan Mediterania karena posisi strategisnya. Mesir juga terkenal sebagai lumbung pangan dunia kuno. Karena berkat sungai Nil, mereka bisa memproduksi gandum dalam jumlah besar yang menjadi barang dagangan utama mereka. Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama Mesir dan peradaban Mesir ini bergantung sepenuhnya pada sungai ini untuk keberlangsungan pertanian dan perdagangan mereka. Cleopatra ini lahir di tengah-tengah semua ini ya, dan di bawah pemerintahan dinasti Ptolemaic yang sudah semakin rentan terhadap ancaman dari luar, terutama dari Republik Romawi yang semakin kuat. Kemudian Cleopatra lahir sekitar tahun 69 sebelum Masehi sebagai anak ketujuh dari Ptolemy XII yaitu Auletes. Ayahnya terkenal sebagai raja yang lebih suka bermain musik, terutama seruling. Ini dia lebih suka main musik ya, daripada mengurus negara. Dan keluarga Ptolemaic ini punya reputasi penuh drama yang bisa saingan sama serial TV terpanas saat ini. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mereka ini sering menikah dengan saudara kandung demi mempertahankan kemurnian darah kerajaan. Cleopatra sendiri adalah hasil dari berbagai intrik politik dan pernikahan antar anggota keluarga. Dan seperti di banyak keluarga kerajaan lainnya, persaingan antar saudara kandung untuk mendapatkan kekuasaan ini sangat intens. Sementara ayahnya dianggap tidak kompeten dan sering diprotes oleh rakyat. Cleopatra sendiri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat berbeda. Bahkan di usia muda, Cleopatra sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Salah satu keunggulannya adalah, tidak seperti anggota keluarganya yang lain, Cleopatra belajar bahasa Mesir. Bayangin deh, keluarga Ptolemaic yang udah memerintah Mesir selama berabad-abad masih aja nggak mau belajar bahasa Mesir. Padahal mereka adalah penguasa negeri itu. Nah, Cleopatra ini menyadari pentingnya mengerti bahasa rakyatnya sendiri. Dan ini menjadi langkah penting dalam menjalin hubungan dengan rakyat Mesir. Dan tidak hanya bahasa Mesir, Cleopatra juga mempelajari banyak bahasa lain. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa dia bisa berbicara 9 bahasa. Selain itu, dia juga mempelajari matematika, filsafat, politik, dan sejarah. Cleopatra ini benar-benar siap untuk mengambil alih peran besar di panggung sejarah, bahkan dari usia yang sangat muda. Kisah naiknya Cleopatra ke tahta dipenuhi dengan konflik yang sangat dramatis dan bahkan cukup menyeramkan. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra naik tahta bersama adiknya yang masih sangat muda, yaitu Ptolemy ke-13. Nah, disinilah mulai terjadi masalah besar. Seperti tradisi keluarga Ptolemaic, Cleopatra dan adiknya dinikahkan untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga. Tapi tentu saja, ini bukan pernikahan yang penuh cinta dan romansa ala film-film ya. Ini lebih ke pernikahan politik yang penuh konflik. Adiknya, Ptolemy XIII, yang didukung oleh para penasihatnya, gak suka dengan fakta bahwa Cleopatra yang lebih tua punya pengaruh lebih besar dalam pemerintahan. Mereka mulai berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Pada akhirnya, Cleopatra diusir dari istana dan terpaksa melarikan diri ke Suriah.
Namun, Cleopatra ini bukan tipe yang menyerah begitu saja. Dia dengan cepat mulai merencanakan bagaimana dia bisa merebut kembali tahtanya, dan disinilah kisah legendaris Cleopatra yang benar-benar dimulai. Saat Cleopatra di pengasingan, Julius Caesar tiba di Alexandria untuk menyelesaikan urusan politik yang sedang berlangsung di Mesir. Cleopatra tahu bahwa Caesar adalah tokoh yang sangat berkuasa di Romawi, dan dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Namun, masalahnya adalah bagaimana caranya bertemu dengan Caesar, mengingat adiknya dan para pendukungnya masih menguasai istana. Nah, inilah bagian yang legendaris dan seringkali dianggap sebagai salah satu adegan paling dramatis dalam sejarah. Cleopatra menyelundupkan dirinya ke istana Caesar dengan cara digulung dalam karpet. Iya, Cleopatra secara harfiah digulung dalam karpet besar dan dibawa masuk ke dalam istana. Dan saat karpet itu dibuka di hadapan Caesar, tada! Cleopatra pun muncul. Jadi Caesar langsung terkesan dengan kecantikan, kecerdasan, dan keberaniannya. Cleopatra berhasil memikat hati Caesar, tidak hanya sebagai sekutu politik tetapi juga sebagai kekasih. Dengan dukungan Caesar, Cleopatra berhasil merebut kembali tahtanya dan menjadi penguasa Mesir yang sah. Hubungan mereka bahkan menghasilkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Caesarion, yang berarti anak dari Caesar. Bayangin deh ya, Caesar udah punya kekuasaan di Romawi dan sekarang dia punya anak dari Ratu Mesir. Ini benar-benar memperkuat posisi Cleopatra sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di kawasan Mediterania. Cleopatra tidak hanya cantik dan pintar, dia juga seorang pemimpin yang sangat cerdik. Setelah mendapatkan kembali tahtanya, Cleopatra fokus pada mengembalikan kejayaan ekonomi Mesir yang sempat menurun. Dia tahu bahwa Mesir bergantung pada perdagangan. Jadi, dia mulai memperluas hubungan dagang dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Cleopatra juga sangat paham bahwa menjaga hubungan baik dengan Romawi adalah kunci kelangsungan Mesir. Jadi dia terus membangun aliansi politik dengan tokoh-tokoh Romawi terkemuka. Namun, kematian Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi ini menjadi titik balik besar dalam hidup Cleopatra. Setelah Caesar dibunuh oleh para senator Romawi, Cleopatra kembali ke Mesir, tapi posisinya masih sangat rentan. Karena tanpa dukungan Romawi, Mesir bisa dengan mudah dikuasai oleh kekuatan luar. Cleopatra harus berpikir cepat untuk mempertahankan Mesir di tengah gejolak politik yang ada di Romawi. Setelah kematian Caesar, Romawi terpecah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi ada Octavian, anak angkat Caesar yang berambisi menguasai Romawi, dan di sisi lain ada Mark Antony, jenderal Romawi yang terkenal karena kecakapan militernya. Lalu Cleopatra pun, dia pasti membutuhkan sekutu baru ya untuk mempertahankan Mesir. Dan pilihannya ini jatuh pada Mark Antony. Pertemuan antara Cleopatra dan Antony ini benar-benar epik. Antony yang terkenal sebagai pria kuat dan karismatik terpesona oleh Cleopatra. Mereka dengan cepat menjalin hubungan asmara dan kisah cinta mereka menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah kuno. Cleopatra dan Antony bukan hanya sekedar pasangan romantis, tapi juga sekutu politik yang kuat. Mereka memiliki 3 anak bersama, dan Antony bahkan memberikan sebagian besar wilayah timur Mediterania kepada Cleopatra dan anak-anak mereka. Nah, hubungan ini semakin memperkuat kekuasaan Cleopatra di Mesir, tetapi juga menimbulkan kecurigaan di Romawi. Banyak yang mulai melihat Antony ini sebagai pengkhianat ya, karena dia lebih banyak menghabiskan waktu di Mesir daripada di Romawi. Antony dan Cleopatra pada akhirnya harus menghadapi kekuatan Octavian dalam pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Pertempuran Actium yang berlangsung pada 31 sebelum Masehi adalah salah satu pertempuran laut paling legendaris dalam sejarah kuno. Bayangkan sebuah pertempuran besar yang melibatkan armada laut raksasa dengan 2 kekuatan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi ada Octavian yang ambisius dan haus kekuasaan. Di sisi lain ada Cleopatra dan Mark Antony, pasangan yang terjebak dalam cinta dan politik. Nah, Cleopatra dan Antony membentuk aliansi yang kuat di Mesir dan mereka memutuskan untuk menghadapi Octavian di laut. Tapi rencana mereka jauh dari sempurna. Octavian yang saat itu didukung oleh komandan angkatan laut yang cerdas, yaitu Agrippa. Angkatan laut ini berhasil mengepung armada Cleopatra dan Antony di Actium lepas pantai Yunani. Meskipun mereka memiliki armada yang besar, strategi militer Octavian jauh lebih efektif. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling dramatis. Cleopatra yang menyadari bahwa mereka kalah dalam pertempuran, tiba-tiba memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran dengan armadanya.
Antony yang terkejut dan patah hati segera mengikuti Cleopatra meninggalkan pasukan mereka di bawah serangan Octavian. Banyak yang menganggap ini sebagai salah satu kesalahan terbesar Antony dan juga Cleopatra. Cleopatra dengan cerdiknya mungkin sudah menyadari bahwa kemenangan di Actium hampir mustahil. Jadi dia memilih menyelamatkan diri dan armada yang tersisa untuk melindungi Mesir. Setelah kekalahan besar di Actium, Antony dan Cleopatra melarikan diri kembali ke Alexandria, Mesir. Namun kekalahan ini membawa dampak besar bagi keduanya dan mereka menyadari bahwa waktu mereka sebagai penguasa mungkin segera berakhir. Setelah kekalahan di Actium, Cleopatra dan Antony menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan mereka diambang kehancuran. Octavian dan pasukannya bergerak cepat ke Mesir untuk menangkap mereka berdua. Situasinya semakin putus asa dan Antony mulai terpuruk dalam depresi berat. Dia tahu waktunya sebagai jenderal besar dan sekutu Cleopatra sudah berakhir. Dalam momen yang tragis ini, Antony mendengar kabar yang salah satunya bahwa Cleopatra telah mati. Padahal itu hanyalah rumor ya. Antony yang begitu patah hati dan tak bisa membayangkan hidup tanpa Cleopatra, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menusuk dirinya sendiri dengan pedangnya, tapi ini agak ironis ya. Dia tidak langsung mati. Para pengikutnya membawanya ke Cleopatra yang masih hidup dan dia meninggal di pelukan Cleopatra. Drama banget ya. Seperti adegan klimaks dalam film epik, tapi ini terjadi di dunia nyata dong. Cleopatra yang sangat terpukul oleh kematian Antony menyadari bahwa kekuasaannya benar-benar sudah runtuh. Dia tahu bahwa Octavian akan tiba dan membawanya sebagai tawanan perang. Ini adalah hal yang paling mengerikan bagi Cleopatra. Dia lebih memilih mati sebagai ratu daripada hidup dalam kehinaan sebagai tawanan. Inilah salah satu bagian yang paling ikonik dari kisah Cleopatra. Menurut legenda, Cleopatra memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling dramatis dan legendaris, yaitu menggunakan ular berbisa yang mungkin adalah kobra Mesir untuk menggigit dirinya. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa mungkin Cleopatra juga minum racun atau ada cara lain yang lebih rumit. Apapun caranya, Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang mencerminkan kecerdasannya dan keanggunannya. Dengan kematian Cleopatra, dinasti Ptolemaic pun berakhir, dan Mesir menjadi provinsi dari Romawi. Cleopatra bukan hanya sekedar tokoh sejarah, dia telah menjadi simbol dalam banyak hal sebagai seorang ratu yang cerdas, ambisius, dan juga berani. Cleopatra memikat imajinasi generasi-generasi setelahnya. Cleopatra adalah pemimpin yang tidak hanya menggunakan kecantikan fisik, tapi juga kecerdasan dan kemampuan politiknya untuk menjaga Mesir tetap berdiri di tengah kekuatan besar seperti Romawi. Cleopatra sering digambarkan sebagai femme fatale atau wanita penggoda, tapi kenyataannya dia lebih dari sekedar sosok yang memikat. Dia adalah seorang ahli strategi yang brilian dan berani. Cleopatra juga memahami kekuatan propaganda dan dia tahu bagaimana menggunakan simbolisme untuk menguatkan posisinya sebagai ratu. Dia seringkali muncul dalam bentuk patung dan koin dengan atribut yang menggambarkan kekuatan dan keilahiannya. Sebuah taktik yang menegaskan posisinya sebagai ratu yang ilahi di mata rakyatnya. Tidak hanya itu, kisah Cleopatra terus hidup dalam seni, budaya, dan juga literatur sepanjang sejarah. Dari drama Shakespeare yang terkenal hingga film Hollywood yang dibintangi oleh Elizabeth Taylor, Cleopatra ini menjadi ikon yang abadi. Hingga saat ini, Cleopatra muncul sebagai inspirasi dalam berbagai karya seni, musik, mode, dan bahkan produk kecantikan. Cleopatra adalah simbol kekuatan wanita yang mandiri, cerdas, dan tak mudah ditaklukkan. Bayangkan dong kalau jika Cleopatra ini hidupnya di era modern. Dia mungkin akan menjadi tokoh media sosial yang sangat berpengaruh, seorang pebisnis cerdas yang bisa mengendalikan perusahaan multinasional atau bahkan seorang pemimpin politik dengan kemampuan untuk memikat dunia dengan karismanya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Cleopatra? Dia bukan sekedar ratu yang menggunakan kecantikan untuk meraih kekuasaan. Dia adalah seorang pemimpin yang cerdas, penuh perhitungan, dan sangat berani dalam menghadapi tantangan politik. Meskipun dia kalah di akhir hidupnya, warisannya tetap abadi. Cleopatra mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan ketabahan bisa lebih berharga daripada kekuatan fisik semata. Bahkan dalam kekalahannya, Cleopatra tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Dia memilih untuk mati dengan caranya sendiri sebagai simbol kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Cleopatra ini benar-benar sosok yang tidak hanya menantang zamannya, tapi juga meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang dari sejarah dunia.
Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah hidup dari sang ratu legendaris ini. Semoga kalian terinspirasi oleh kecerdasan, ketangguhan, dan karisma Cleopatra. Dan tentu saja, jangan lupa selalu menghargai kekuatan diri sendiri apapun yang kalian hadapi. Cleopatra mengajarkan kita untuk selalu berjuang dengan cerdas dan percaya diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you udah dengerin. Bye-bye.